perkenalkan, nama saya Melania Isabella Angelina Mnanu. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 1420-120043R. Di video ini, saya akan membahas 3 topik. Topik yang pertama yaitu gangguan sirkulasi darah. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan topik yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Topik 1, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu yang pertama, terdapatnya plak ateromatus, yang kedua terjadinya kekentalan darah yang tinggi, dan yang ketiga berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Jenis gangguan sirkulasi darah. Ada beberapa jenis gangguan yang dapat menghambat sirkulasi darah, yaitu yang pertama, kongesti atau bendungan atau hipermia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Nah, kongesti atau bendungan atau hipermia ini dibedakan menjadi hipermia akut, hipermia kronik, hipermia aktif, dan juga hipermia pasif. Gangguan sirkulasi darah yang kedua yaitu perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbuhan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Bentuk perdarahan ada dua, yaitu perdarahan internal dan perdarahan eksternal. Nah, perdarahan internal adalah perdarahan yang terjadi dalam tubuh, meliputi perdarahan di kulit dan mukosa, perdarahan dalam rongga tubuh, dan organ tubuh. Sedangkan perdarahan eksternal meliputi perdarahan pada saluran nafas, perdarahan pada saluran pencernaan, dan perdarahan pada uterus. Yang menyebabkan terjadinya perdarahan yaitu trauma, kelainan mekanisme hemostatis, kerusakan, dan kelainan pembuluh darah. Gangguan sirkulasi darah yang ketiga yaitu trombosis. Patofisiologi trombosis adalah keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosis akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Nah, gumpalan darah ini dapat menyumbat atau menghalangi kelancaran aliran darah di sekitarnya. Gangguan sirkulasi darah yang keempat yaitu embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Nah, embolus dapat berbentuk benda padat yang berasal dari sel kanker, bakteri, ataupun jaringan. Dan juga, embolus dapat berupa cairan seperti zat lemak, cairan amino, dan embolus gas. Nah, ada dua jenis embolus, yaitu embolus vena dan juga embolus arteri. Gangguan sirkulasi darah yang kelima yaitu shock. Shock adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular. Ada dua jenis shock, yaitu shock primer dan juga shock sekunder. Gangguan sirkulasi darah yang keenam yaitu infrak. Nah, sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadinya iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir menjadi infrak. Ada dua bentuk infrak, yaitu infrak pucat atau anemik dan infrak merah atau hemoragi. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Nah, cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Nah, cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian, keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Nah,
Untuk menjaga keseimbangan cairan, maka cairan didistribusikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama cairan ekstrasel atau extracellular fluid, dan yang kedua cairan intrasel atau intracellular fluid. Gangguan keseimbangan cairan. Gangguan keseimbangan cairan terdiri dari dua jenis, yaitu kekurangan berupa dehidrasi primer dan sekunder, serta kelebihan cairan berupa edema, yang dapat terjadi disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik dan peningkatan tekanan hidrostatik, seperti pada ibu hamil, penderita sirosis hepatis, penderita gagal jantung, terlalu lama berdiri, radang, dan infeksi, serta kelebihan natrium. Keseimbangan elektrolit. Beberapa elektrolit penting dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, dan fosfat. Bila zat elektrolit tersebut terganggu sehingga tidak seimbang, baik itu berlebihan maupun kekurangan, maka akan mengganggu tubuh dan menimbulkan berbagai gejala. Topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Agar tubuh tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa yang pertama yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Nah, pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik. Gangguan keseimbangan asam basa yang kedua yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Akibatnya, pernafasan akan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam berupa karbon dioksida melalui nafas. Gangguan keseimbangan asam basa yang ketiga yaitu alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilasi pernafasan, sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gangguan keseimbangan asam basa yang keempat yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basa karena tingginya kadar bikarbonat.